Selamat malam, Anda menyaksikan program DPO dari Pulau Mas bersama saya Ismoko Wijaya. Kasus ex Jampitsus Febri Adriansah masih menyisakan segunung tanda tanya. Dari mulai tidak dilakukannya penahanan sampai hari ini. Sang pengacara kondangnya, Hotman Paris Hutapea, mundur mendampingi Febri Adriansah. Malam ini telah hadir di studio Mas Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Kita akan mendengar POV-nya Mas Reza. Ini menarik, Mas Reza ini selalu menarik. Mas, pertama nih sebelum banyak pertanyaan saya, Mas. Hari ini Hotman Paris menyatakan mundur. Belum sepekan dia bilang berapi-api dalam keterangan persnya, dari mulai merendahkan teman-teman jurnalis sampai membawa-bawa nama presiden. Tiba-tiba hari ini mundur. Alasannya satu, sakit. Saraf penjepit, takut lumpuh, takut mati. Dia bilang kira-kira gitu, Bang. Apa yang terjadi, Mas Reza? Mas Reza lihat apa? Saya tidak menyangka loh pertanyaannya akan seperti itu. Serius. Dari bicara intronya tentang Jampitsus, tiba-tiba banting setir ke Hotman Paris. Iya, itu sih lagi rame soalnya. Spontan yang muncul di kepala saya begini. Salah satu faktor yang menyebabkan proses pembelaan itu jadi morat-marit adalah bad lawyering. Bad lawyering. Bad lawyering. Jadi berarti kita bicara tentang advokat yang kerjanya nggak beres gitu ya. Oke. Apakah Hotman Paris memenuhi kriteria sebagai seorang bad lawyer? Saya tidak tahu. Oke. Tapi bahwa dia selalu gembar-gembar begini menandakan kan ya bahwa kepercayaan klien banyak ya. Oke. Indikator kepercayaan klien itu ya taburan emasnya itu kan. Iya. Tetapi terkait dengan kualitas beracara, berarti bagaimana berproses dalam ruang penegakan hukum. Spesifik di ruang persidangan, terus terang saya tidak tahu banyak. Oh, iya. Toh dalam suatu kesempatan Bang Hotman Paris juga pernah mengatakan ke saya bahwa sejatinya fokus utama dia itu pada business law, corporate, ya, bukan pidana. Pidana. Ya dia juga menangani pidana, Iya. tapi fokus atau peminatan utamanya adalah di bisnis. Nah, barangkali yang justru harus kita tinjau adalah Hotman Paris bukan dalam konteks bagaimana dia beracara, tapi Hotman Paris bagaimana membangun sebuah relasi dengan publik. Oke. Karena kita tidak bisa pungkiri ada istilahnya public opinion model opini publik. Model opini publik. Orang psikologi forensik yang percaya pada model yang satu ini berkeyakinan bahwa proses penegakan hukum termasuk putusan hakim itu sangat diwarnai oleh kemana gerangan personil penegakan hukum membaca arah tiupan angin. Tiupan anginnya itu maksudnya apa, Mas? Opini publik. Opini publik tadi. Berarti kalau dikatakan hakim harus menyidangkan suatu perkara semata-mata berdasarkan berkas, berdasarkan dinamika di ruang sidang, psikologi forensik tidak sepenuhnya yakin. Psikologi forensik justru memandang hakim kan sama seperti kita sesungguhnya. Di luar kantor apa yang dia lakukan? Googling, baca berita online, sama aja ya? Nonton Nusantara TV. Dari situ, personil penegakan hukum dalam hal ini hakim bisa saja tanda petik berselera dengan arus opini publik sehingga menjadikan itu sebagai warna utama dalam pembuatan putusan yang dihasilkan. Tapi itu dibolehkan, dibenarkan, Mas, mengambil opini publik bukan fakta-fakta persidangan saja maksudnya? Ada dua untuk pendapat. Dasar keputusan. Ya, ada dua pendapat. Satu, tidak boleh. Berarti hakim bisa saja terkontaminasi oleh faktor-faktor yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara yang sedang dia sidangkan. Betul. Tapi opini yang berseberangan mengatakan, jangan salah loh. Hakim itu tidak hanya baca berkas. Hakim itu harus menghirup aspirasi dan ekspektasi keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Sangat luhur ya. Menghirup ya. Ya, harus dia hirup. Karena itu tidak hadir di persidangan. Ya. Standar keadilan, ekspektasi keadilan masyarakat kan tidak dihadirkan di ruang sidang. Hidupnya di luar. Masa kita mau tutup mata? Ya. Nah, pertanyaan, bagaimana kemudian hakim bisa menghirup hembusan aspirasi keadilan itu di luar ruang sidang? Bagaimana caranya? Simak media kan? Salah satu yang paling. Nah, jadi terserah hakim akhirnya mau pakai mazhab yang mana nih? Mau tanda petik ortodoks semata-mata mengacu pada apa yang dihadirkan di ruang sidang, atau tanda petik lebih progresif bahwa kendati dia duduk di hadapan terdakwa, tapi
hasrat dia untuk menciptakan keadilan dan kemanusiaan plus kemanfaatan, tambah lagi kepastian, ternyata bisa berkelana sampai ke ujung Ke dunia. ujungnya. Terserah mau pakai yang mana. Nah, Untuk kasus Hotman Paris nih gimana? kita kembali ke Hotman Ah, Paris. Kalau Hotman Paris pun percaya bahwa public opinion model adalah penjelasan tentang bagaimana hakim membuat putusan nantinya terhadap Febri, maka sudah barang tentu sejak sekarang pun Hotman Paris atau seluruh advokat harus pintar-pintar pula menciptakan kemana arah angin itu harus dihembuskan. jadi Hotman termasuk yang memegang mazhab Boleh jadi demikian. model opini publik. Ya, atau sekarang kita sudah tahu juga kan, no viral, no justice kan. Betul, no Tapi viral. itu barangkali lebih tepat untuk menjelaskan kerja di titik hulu, yaitu di kepolisian. Sementara kalau hakim katakanlah itu di titik hilir dari sebuah mata rantai sistem peradilan pidana, termasuk tipikor gitu. Nah, tadi ingin saya katakan, Hotman Paris dalam konteks beracara saya tidak tahu. Ya, ya. Tapi Hotman Paris dalam konteks menciptakan opini publik, sepertinya paling tidak selama ini dia menjadi salah satu primadona. Iya, dia rujukan. Referensi Ya, banyak jadi orang. referensi. Nah, sayang beribu sayang, ada insiden yang kurang sedap juga nih terakhir kan, yang menyebabkan barangkali alih-alih membangun sebuah opini publik yang meyakinkan, yang bisa menguntungkan kliennya, tapi kliennya justru destruktif. Backfire buat Backfire, backsliding. backsliding lagi nih. Gitu. Persidangannya belum dimulai, tapi sudah anti klimaks. Dalam pengertian, maaf kata ini, cercaan, hinaan, pandangan sinis terhadap kliennya justru menjadi-jadi dan semakin menjadi-jadi akibat apa? Berkali lipat. Akibat ulah dari lawyernya sendiri. Kan kontraproduktif. Nah, dengan keinsafan macam itulah mungkin Hotman Paris akhirnya tertekan batinnya. Dalam psikologi ada istilah psikosomatis nih. Apa itu, Mas? Beban batin, beban pikiran, beban psikis itu ujung-ujungnya berakibat pada soma, pada tubuh, psikosomatis. Oh, jadi sakit badan dari asal muasalnya dari tekanan batin. Jadi itu emang betul ya, sakit badan ada istilah batin. itu, psikosomatis. Nah, akhir bulan misalnya kan, ada aja gejala. Tanggal-tanggal segini nih. Tanggal-tanggal kritis. Gitu. Nah, mungkin seperti itu. Tekanan batin, tidak happy, distress hebat, akibat wartawan marah-marah kan. Iya. Sampai-sampai bawa ke kantor polisi. Iya, memang sejak jarang-jarang saya pikir wartawan marah, lebih jarang lagi marah bawa ke polisi. Lebih jarang. Saya ada beberapa di komunitas wartawan. Memang soal ini, komunitas ini kompak. Mengatakan bahwa kita direndahkan. Gitu. Kita direndahkan. Ya ini sebenarnya kalau kita lihat Hotman Paris ini kan mulai ini saya jadi bertanya-tanya loh. Sponsornya Hotman Paris gimana ya? Tapi ini menarik Mas, soal Hotman Paris agak misterius juga nih kita. Ya itu yang mananya? Tiba-tiba saraf kejepit gitu. Saraf kejepit, gimana Mas? Mungkin psikosomatis ya. Tekanan batin akhirnya membuat. Tapi dia bilang dari Mei itu udah sakit. Sudah merasa. Ya. Saya tetap berkeyakinan bahwa antara psikologi dan fisiknya manusia itu selalu berjalan beriringan, tidak terpisahkan. Ya. Jadi kalau di sini guncang, ya di sini juga ikut guncang. Di sini sakit, di badan sakit. Betul. Nah mungkin kembali lagi ke tekanan psikis yang dirasakan oleh Hotman Paris itu tiba-tiba saja membuat daya tahan tubuhnya mungkin turun. Posisi tubuhnya jadi limbung. Posisi tubuh yang limbung akhirnya memantik terjadinya saraf kejepit yang menyakitkan itu. Lumayan seperti itu. Kalau kita lagi banyak pikiran, kita kan tidur kacau, duduk asal-asalan, makan tidak teratur. Gitu ya. Jadi percaya ini sakit benar, Mas? Persoalannya begini, saya itu bukan orang psikologi klinis, Mas. Oh gitu. Iya. Kalau di psikologi klinis yang saya pahami, kolega-kolega kami itu diajari untuk berempati. Menyelami perasaan lawan bicara. Jadi arahnya adalah percaya. Psikologi forensik kan bukan tujuannya ke sana. Psikologi forensik itu pemanfaatan psikologi untuk hukum. Nah, di dalam ranah hukum tidak bisa kita pungkiri banyak syawasangka, banyak curiga, banyak tidak percaya gitu kan. Jadi, apa boleh buat? Di satu sisi saya berharap bahwa teman Paris bisa lekas sembuh, tapi karena saya orang psikologi forensik, saya tetap saja di kepala saya berkeliaran pertanyaan. Ini sakit betulan
atau malingering Malingering. alias perekayasaan sakit untuk mendapatkan manfaat instrumental tertentu. Perekayasaan sakit. Iya, Berarti jadi arti bukan sakitnya tidak sakit betul dong. bukan sakit yang natural sifatnya. Tapi tetap sakit. Artinya itu Nah, secara ada klinis 3 sakit. jenis malingering, Mas. Malingering ya. Iya, malingering. Bacanya malingering atau gering? malingering. Gering kan bahasa Jawa sakit ya. Iya, Jadi ini bukan bukan bahasa Jawa. bukan. Jadi Sama maling ini bukan tentang maling, bukan. bacanya maling dan gering gitu Mas. Iya. Bukan ya, oke. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah full malingering. Tidak sakit, tapi berlenggak-lenggok seperti orang sakit. Oh, ini berarti pura-pura sakit dong. Belum tentu. Ini full Tapi malingering. Iya, betul. tidak sakit kan? Boleh lah dianggap pura-pura sakit gitu. Ya. Yang kedua, Ada partial malingering. sebagian. Memang pada dasar udah sakit. Tetapi didramatisasi sedemikian rupa agar tampak heboh, Mas. Jadi kelihatannya wow, Iya. lebay ini dia. Ya. Misalnya saya nih sakit tenggorokan, tapi relatif biasa. Tapi saya dramatisasi dengan batuk terus-menerus. Itu namanya partial malingering. Yang ketiga, false imputation. False imputation. Ya. Ngakunya A, gejalanya B. Diagnosisnya ke sini, gejala-gejalanya ke sana. Contoh, Setia Novanto, masih ingat tidak? Di ruang sidang tipikor. Dia katakan dia kena diare. Dan tidak diizinkan oleh petugas untuk ke kamar kecil. Itu klaimnya ya. Jadi persoalannya ada di mana? Di pencernaan kan? Tapi gejala yang dia perlihatkan di ruang sidang apa? Tidak bisa bicara. Tidak bisa mendengar. Apa hubungannya coba? Antara gangguan pencernaan dengan tidak bisa bicara. Ada hubungannya tidak? Jauh, menurut saya tidak ya. Nah, ada. boleh jadi itu merupakan contoh false imputation. False imputation ya. Lain klaimnya, lain pula penampakannya. Nah, kembali ke Hotman Paris. Ini yang saya mana? nggak tahu. Tapi yang saya pahami nih, kebetulan orang tua saya juga pernah kena saraf kejepit, Mas. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saraf kejepit itu udah muncul sekonyong-konyong, Mas. Iya, itu butuh panjang. waktu lama, gradual gitu sampai kemudian rasa sakit itu sudah tidak lagi tertahankan. Nah, kalau memang kenyataannya udah berprasangka positif aja. Positif aja kita ya. Memang sakit nih, Hotman Paris nih. Bilang sih memang sejak bulan Mei sudah sakit, bolak-balik Singapura segala macam. Tapi itu ya kita tidak tahu ya. Mudah-mudahan apakah dia false imputation atau parsial tadi kita atau full, atau full kita nggak tahu. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan cepat. Kita doain aja. Ya. Bang Hotman juga baik, orang baik, suka balas WhatsApp dia. Iya. Mas, ini kita balik ke kasus Pak Febri ya. Sampai hari ini beliau tidak ditahan. Beda dengan tersangka satu lagi, daerah Don Rito ya. Tidak ditahan, tidak juga memakai rompi pink gitu kejaksaan ya. Kalau kita lihat, maksudnya melihatnya ini publik kan artinya masih, ya ini benar nggak sih penanganannya? Gitu. Kenapa belum juga ada apa gitu? Tiba-tiba juga sakit beliau kemarin nggak datang pemeriksaan, katanya juga sakit harusnya datang persis kemarin hari Rabu harusnya hadir. Jawaban normatif dulu ya. Boleh. Kalau kita buka KUHP baru, Mas, ternyata ada sejumlah tindak pidana yang dianggap sebagai pidana yang berat lah. Di situ ada terorisme, di situ sehingga juga ada kejahatan seksual. Extraordinary lah. Ya, dan juga korupsi. Nah, pertanyaan, kalau KUHP memposisikan korupsi sebagai kejahatan yang serius, khusus ya, luar. Serius itu mau ditampakkan dalam bentuk apa sih? Apakah hukumannya diperberat? Oke, benar. Apakah perlakuan hukumnya harus dibikin bengis, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai nanti putusan harus dibikin kejam, dipermalukan, dihina-hinakan, atau serius itu seperti apa sebetulnya? Nah sayangnya dalam apa yang saya baca, saya belum menangkap definisi ataupun indikator tentang kenapa jenis-jenis kejahatan yang satu ini dikategorikan sebagai kejahatan yang serius. Efeknya merugikan, iya. Tidak tergambar ya, maksudnya di penanganan segala macam tidak tergambar. Akhirnya mengundang multitafsir kan. Serius itu seperti apa? Ya. Kita bisa beda tolak ukur satu sama lain. Namun paling tidak, karena sekali lagi korupsi sudah dikunci sebagai salah satu jenis kejahatan yang serius, katakanlah demikian. Apakah tidak ditahannya seorang Febri ini sejalan dengan
pemaknaan bahwa korupsi Definisi merupakan tadi. kejahatan serius. Sepertinya bertolak belakang. Sepertinya bercanda ini. Sepertinya bercanda gitu. Nah, itu satu hal. Iya. Yang kedua, kita selama ini selalu normatif bicara bahwa proses penegakan hukum itu tujuannya apa? Ada 4. Sebagian bilang 3, yang lain bilang 4. Oke. Kepastian itu yang paling rendah. Pemanfaatan, keadilan, dan puncaknya kemanusiaan. Kemanusiaan. Oh. Tapi psikologi forensik lagi-lagi tidak begitu teryakinkan juga dengan klaim-klaim yang muluk semacam itu. Karena tidak bisa kita pungkiri loh, polisi, jaksa, advokat, di situ juga ada KPK, itu kan sesungguhnya mereka berada dalam rumpun yang sama, yaitu sistem peradilan pidana. Ada Mahkamah Agung juga. Iya. Akal sehat mengatakan, sesama rumpun dalam sistem peradilan pidana semestinya harus kompak dong, harus harmonis Sejalan dong, lah harus semuanya. sejalan dong, jaga keseimbangan power satu sama lain dong, Betul. bermain di area yang sebagaimana mestinya agar Seharusnya tidak ya. offside satu sama lain gitu kan. Nah, jadi pertanyaan, adakah kemungkinan setelah kehebohan waktu terjadi penggeledahan di sekian banyak tempat itu, sudah terjadi gesekan dalam keluarga satu rumpun itu. Nah, kembali lagi, adakah kemungkinan tidak ditahannya seorang Febri adalah cara untuk memulihkan relasi yang semestinya terbangun secara positif antar lembaga penegakan hukum. Jadi, di samping 4 tujuan luhur yang sudah tadi saya sebut, kalau kita mau jujur, lewat proses penegakan hukum, otoritas penegakan hukum sesungguhnya menjaga hal yang kelima, yaitu keharmonisan satu sama lain. Jadi bukan 4 nih, 5 jadi. Bisa jadi kita tambah jadi 5, yaitu lewat proses penegakan hukum yang berlangsung, ini loh cara kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita bekerja dalam satu gelombang yang sama. Artinya ada negosiasi di sini dong, Mas. Kalau tadi disebutnya gesekan untuk merelaksasikan hubungan antar lembaga. Win-win ya, oke lah, nggak ditahan. Oke lah ini jadi. Kalau sudah menemui jalan buntu, satu kata saja. Loh, ini kan diskresi kepolisian. Diskresi, diskresi. Kalau udah selesai, kalau udah pakai gitu, apa alasannya, dalihnya, pembenarannya sudah pakai kata diskresi, sudah selesai diskusi. Selesai diskusi. Ya, karena diskresi lah yang memungkinkan otoritas kepolisian untuk menerabas hukum apapun, mengesampingkan peraturan perundang-undangan apapun. Walaupun saya ingat perkataan guru saya, almarhum Faruk Muhammad, benar bahwa lewat diskresi, polisi itu menihilkan segala macam peraturan perundang-undangan. Dia menjadi seolah-olah sosok yang powerful ya, tak tertandingi, dia punya kekuasaan yang paling tinggi. Tapi jangan lupa, diskresi itu diterapkan untuk memastikan bahwa keadilan yang lebih tinggi lagi bisa tercapai. Itu sebenarnya tujuan atau sebetulnya begitu. Harus pakai diskresi baru boleh dipakai. Nah, saya tidak tahu tidak ditahannya seorang Febri apakah merupakan diskresi atau bukan. Kalau itu dianggap sebagai sebuah diskresi kepolisian, pertanyaannya yang terbit adalah keadilan lebih tinggi apa yang ingin dicapai oleh kepolisian dengan memakai diskresi tidak menahan seorang Febri. Misterius kan, Mas? Misterius, makanya saya bilang segunung tanda tanya soal Febri ini. Bahkan waktu dia jumpa pers itu, Mas, kita lihat sangat tenang. Sangat tenang. Kemudian memang Mas berharap apa seorang Febri menampakkan kepanikan gitu? Ya harapannya gitu, Mas. Ya enggak lah. Bahkan bilang harta itu sudah ada pemiliknya. Emas itu sudah ada pemiliknya. Kan di rumah beliau gitu. Tapi punya orang lain. Gimana Mas Reza melihat? Ya, normatif saja, Mas. Menyampaikan orang yang tidak melakukan kesalahan saja akan menampilkan tindak tanduk yang positif. Apalagi orang yang melakukan kesalahan. Saya tidak mengatakan Febri melakukan kesalahan karena saya tidak mau melangkahi proses penegakan hukum. Tapi yang saya katakan, tampilnya Febri dengan gestur sedemikian rupa, dengan tutur kata dan tindak tanduk sedemikian rupa, bagi saya tidak istimewa, Mas. Biasa aja. Karena sekali lagi, memang kita berharap apa? Kita berharap Febri di atas panggung dijingkrakan gitu. Kita berharap Febri di atas panggung ketakutan. Atau kita berharap di atas panggung Febri mengatakan, saya akan lawan. Kan nggak mungkin juga gitu. Tapi kita melihatnya, Mas Febri itu, Pak Febri begitu percaya diri. Mungkin apa karena merasa tidak bersalah gitu. Tampil dan dia berkali-kali menyebut itu rumah Jampitsus. Kan dia Jampitsus. Pemilihan kata juga. Bukan nama gitu ya. Jelas lah Mas. Walau bagaimanapun saat dia melakukan preskon itu kan faktanya dia memang seorang Jampitsus.
dan dia harus menunjukkan marwah dia sebagai seorang petinggi jaksa Petinggi agung. jaksa. Dan itu tetap harus ditunjuk. Proses pidana adalah proses yang bekerja di atas logika dan kerja-kerja adversarial. Apa itu? Permusuhan. Memang tidak enak nih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi tidak enak. Mekanisme adversarial itu artinya bagaimana saya dan Anda berada pada posisi berhadapan-hadapan. Permusuhan. Kita bermusuhan. Karena ujung akhirnya adalah siapa salah, siapa benar, siapa menang, siapa kalah. Gitu kan? Ya. Nah, sebagai seorang jaksa profesional dengan jam terbang yang sedemikian panjang, apalagi sudah sampai di level seperti itu, saya yakin ngelotok tuh, Mas. Cara berpikir, cara bekerja dengan ala adversarial itu sudah sangat nempel di kepala dia. Itu yang menyebabkan, boleh jadi, ketika dia berdiri di depan mikrofon, di hadapan kamera pun, mindset adversarial itu tetap bermain. Jadi udah. Kita berhadapan ya ini ya. Kita tanding ya ini ya. Kita berlaga ini ya. Nah, sudah jelas lah. Orang yang bertanding, orang yang berlaga, paling tidak perang urat sarafnya akan menampilkan dirinya sebagai sosok yang perkasa. Jadi artinya normal-normal aja. Bagi saya normal-normal saja. Ya memang kita cukup mengejutkan ya waktu itu ya. Pak Febri Lamalat. Sampai akhirnya yang penetapan status yang bolak-balik ya. Mungkin Mas Reza lebih paham ya. Saksi, tersangka, kemudian sempat saksi lagi. Nah, tapi begini Mas. Kalau kita lihat kejaksaan mengerahkan tim 9 lah ya. Untuk mengenangani kasus Pak Febri ini. Tiga kasus ya? Iya, 3 kasus. 3 kasus. 3 kasus batubara, PLN, kemudian Krakatau Steel. Meskipun kalau kita lihat sekarang kemarin ada tour of duty kejaksaan. Pak Kun tadi menduduki kursi Jampitsus. Tadi ada beberapa direktur penyidikan sekarang yang digeser juga. Tapi kita tahu Pak Kun tadi juga dulu anak buahnya Pak Febri. Bagaimana tuntutan publik Mas? Transparansi Kejaksaan Agung dalam menangani ini. Gimana Mas Reza melihatnya? Saya menetapkan 4 tolok ukur 4 tentang mutu penegakan hukum. Konteksnya pidana. Tuntas, menyeluruh, objektif, dan transparan. Tuntas. Yang Mas Is sebut barusan itu yaitu terkait dengan transparan. Oh, ada 3 lagi. Itu ada 3. Menurut saya ada 3 ya. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Sekarang kita bicara tuntas, Mas ya. Kira-kira akan tuntas tidak? Perkiraan saya akan tuntas. Tuntas ini sampai titik inkrah gitu artinya. Betul, sampai ada palu hakim tak mengatakan misalnya vonis bersalah, itu bisa kita katakan sudah bisa tuntas. Dibilang tuntas, tuntas ya. Sudah ada kepastian hukum di situ. Tapi apakah menyeluruh? Saya agak ragu. Konteks menyeluruh ini apa, Mas? Begini. Mari kita sepakati dulu bahwa apa yang disangkakan terhadap Febri itu adalah grand corruption. Betul ya? Korupsi raksasa. Grande dong. Grande gitu. Ada juga mengistilahkan sebagai high level corruption. Grand corruption itu istilah yang dikemukakan oleh UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Saya pernah jadi konsultan di sana. Sayangnya UNODC tidak membuat definisi, Mas. Ya, grand corruption itu apa? Namun padanannya ada istilah high level corruption. Istilah ini diajukan oleh Transparency International. Oke. Apa definisinya menurut Transparency International? Adalah korupsi yang dilakukan secara sistematik dan dengan perencanaan yang matang. Itu satu. Sistematik dan perencanaan yang matang. Yang kedua, melibatkan para elit, para petinggi. Dengan yang ketiga, mengakibatkan kerugian negara yang fantastis. High level corruption. Para elit dan fantastis. Iya. Sistematik dan sangat terencana. Karena ini merupakan high level corruption atau grand corruption, maka tersedia ruang bagi kita untuk bernarasi paling tidak bahwa mereka yang melakukan korupsi level ini tidak cukup dipandang sebagai pelaku korupsi tidak cukup. Kita bisa diskusi bahwa mereka ini, para berdebah ini, bisa juga disebut sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Karena korupsinya skalanya sangat masif. Nah, tadi saya sebut ada 3, sistematik dan terencana, dilakukan oleh para elit, dan yang ketiga adalah menghasilkan kerugian dengan jumlah yang fantastis. Kalau kita mengacu pada definisi ini, maka tersedia alasan bagi kita untuk bertanya, benarkah
satu-satunya pihak dalam otoritas Jampitsus yang dikaitkan dengan 3 kasus tadi, itu hanya seorang Febri. Oh, ini konteks menyeluruh ya. Ya. Para berdebah ini Ya. harusnya ikut semua. Bisa tidak kita teryakinkan bahwa hanya seorang Febri? Iya. Mas yakin tidak hanya seorang Febri? Saya sih jujur nggak yakin. Ah. 1000% kita nggak yakin. Pertanyaannya, karena Mas Is 1000% tidak yakin, berarti ada sekian banyak orang yang Iya. menurut Mas Is harus Diperiksa lah minimal. diperiksa. Karena korupsi Dimintai kan pertanggungjawabannya. nggak mungkin sendiri kalau Nggak mungkin korupsi sendiri. kan pasti ada. Nah pertanyaannya, proses penegakan hukum ini akan menyeluruh tidak? Artinya juga akan menyasar pihak-pihak lain, termasuk kemungkinan di dalam otoritas Kejaksaan Agung sendiri, Betul. yang jangan-jangan juga ikut hengki-pengki bersama dengan Febri. Ini diduga ya guys. Nggak diduga. Diduga Kan saya ya. katakan jangan-jangan. Betul. Jangan-jangan. Nah itu menyeluruh. Yang ketiga, objektif. Apa makna objektif? Saya memaknai ada 2 juga. Objektif yang pertama, bagaimana proses penegakan hukum itu berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan. Oke. Pada aspek ini saja, harus saya katakan, Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya sudah bermasalah ini. Bagian mananya? Banyak Mas, diskusinya sudah banyak tentang hal itu. Iya. Ini bukan OTT tapi kok begini. Iya. Kenapa kemudian tidak ditahan dan seterusnya dan seterusnya. Belum diperiksa segala Betul. macam. Belum diperiksa, Iya. tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dia OTT lain Iya, soal lah ya. Belum tentu itu harta sitane milik kasus yang mana juga kita Betul. belum tahu kan. Itu kan menandakan bahwa terindikasi paling tidak kerja Kortas Tipikor Polri yang awalnya sangat-sangat menjanjikan itu ternyata anti klimaks. Padahal sepertinya kita tidak bisa berasumsi bahwa Kortas Tipikor Polri tidak paham KUHAP. Kan tidak mungkin Nggak juga mungkin. kita berasumsi begitu kan. Iya. Mas? Dipimpin Jenderal Bintang 2, Mas. Tapi apapun itu penyebabnya, yang jelas sekarang tersedia alasan bagi kita untuk mengatakan tidak objektif. Tidak dalam objektif. pengertian tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, objektif yang kedua, bahwa tidak hanya menghadirkan ilmu-ilmu hukum, tapi juga melibatkan ilmu-ilmu di luar hukum untuk membantu pengungkapan kasus ini. Kita belum tahu disiplin apalagi gerangan yang dilibatkan oleh Kortas Tipikor Polri ataupun oleh Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini. Iya. Apakah ada dari bidang keuangan dan segala macam, saya tidak paham. Mas. Lintas kelembagaan kita belum cek ya. Belum bisa cek. Yang keempat, baru kita bicara transparansi. Endusan saya sejak awal saja sudah ada kesan-kesan tidak transparan ini. Bagian mana Mas? Tadi itu, pertanyaan-pertanyaan kenapa pengungkapan kasus ini terkesan menerabas KUHAP, itu kan semestinya bisa diberikan jawaban oleh Kortas. Termasuk pertanyaan Mas Is tadi, kenapa Febri tidak ditahan, sementara tersangka lain tidak ditahan? Itu kan pertanyaan yang semestinya dijawab oleh kepolisian. Ada tidak jawabannya? Sampai hari ini sih. Sampai hari ini tidak ada. Iya. Berarti tolak ukur yang keempat, yaitu transparansi, ternyata tidak terpenuhi. Jadi ramalan saya, ini kita melompat jauh ini ya. Kalau suatu saat nanti proses persidangannya bergulir dan ada ketok palu hakim di situ, tampaknya hanya memenuhi satu tolak ukur mutu. Bahwa Tolak ukur mutu. Proses penegakan hukumnya tuntas. Tuntas dalam arti seandainya Febri didudukkan di kursi terdakwa, nasib dia akan ditentukan di ruang persidangan. Ditandai oleh jatuhnya ketok palu hakim. Tuntas itu. Bagian itu tuntas. Bagian itu selesai. Mutunya ada di situ. Tapi apakah tolak ukur yang lainnya itu menyeluruh, objektif dan transparan itu juga terpenuhi? Saya agak ragu. Saya juga ragu, Mas. Maka kita bertanya-tanya, akankah dipagari bahwa proses pengungkapannya akan dibatasi sampai radius sekian kilometer saja ya? Jangan sampai kemana-mana ya. Tapi kita nggak bisa nutup mata. Memang karakter kita begitu, Pak. Di sini. Di Indonesia, sorry, Mas. sorry. Lokalisir itu loh, Mas. Melokalisir. Kita berapa kali ngeliat, nggak bisa kita menafikan berapa kali lihat. Dilokalisir di sana. Apalagi kasus yang menyentuh pejabat-pejabat elitnya gitu. Tapi bagaimana, Mas? Ini kan banyak loyalis di sana. Pak Febri kan cukup disegani lah. Kejaksaan bidang 3 berarti kan. Oh ya, bicara menyeluruh tiba-tiba saya jadi berpikir sendiri. Misalnya Harun Masiku kemana? Sylvester siapa? Oh, Sylvester ya.
saya lupa. Kayaknya pernah jadi narsum kita di sini nih. Yang tidak pernah Iya, masuk sel. Padahal sudah Ya. Tuntas, proses hukumnya sudah proses tuntas. hukumnya Tapi tuntas. tidak menyeluruh. Ternyata ada satu dimensi yang tidak teraktivasi, yaitu bagaimana mengeksekusi seorang terdakwa sebagaimana putusan hakim. Artinya belum tuntas dong, Mas. Kita bilang Memang jangan saya kan menyeluruh ya, tuntas saja belum. memang ini. saya menetapkan bahwa titik tuntasnya itu ada di ketok palu hakim. Definisinya sampai sana. Ada di ketok palu hakim. Belum eksekusinya. Kalau eksekusi dan seterusnya saya pikir itu sebuah itu istilahnya pos adjudikasi. Apa itu, Pak? Pasca persidangan. Oh, pos. Jadi proses mekanisme yudisial itu bisa dibagi ke dalam 3 tahap. Pre-adjudikasi, sebelum persidangan. Sebelum. Adjudikasi, selama berlangsungnya persidangan, dan pasca adjudikasi. Apa yang dialami oleh Silverster adalah contoh bahwa pasca adjudikasi ini tidak berjalan. Ada persoalan apa ini? Meski ini tuntas ya. Iya. Defisit. Dan kalau bicara tentang eksekusi terdakwa, tugas siapa? Kejaksaan Agung. Kejaksaan. Oke, lanjut. Nah, Mas, saya masih agak penasaran soal penanganan ini, soal transparansi tadi ya. Dari sisi psikologis, Mas. Ini kan Pak Febri kan atasannya, yang meriksa bawahannya. Di kita tuh beberapa kali mungkin kasus kepolisian, di kejaksaan. Ada tantangan apa sih, Mas? Ada keunikan begini, Mas. Gimana, Mas Reza, POV-nya soal ini? Kasus mega korupsi BGN, Badan Gizi Nasional, yang menyeret sejumlah nama jenderal polisi itu, pengungkapannya ternyata tidak dilakukan oleh polisi, tapi oleh Kejaksaan Agung. Betul ya? Betul. Di lain sisi, ada 3 kasus yang menyeret nama Jampitsus, yaitu Febri, pengungkapannya bukan oleh Kejaksaan Agung, tapi oleh Polri. Jadi kayak silang begini kan? Kita bertanya-tanya, kenapa kalau masalahnya menyangkut jaksa diungkapnya oleh polisi? Kenapa ketika masalahnya di polisi diungkap oleh jaksa? Dalam dua klaster kasus yang kita sebut ini ya. Gitu. Jangan-jangan inilah penanda bahwa code of silence itu memang ada. Code of silence istilah kode senyap. Bahwa sesama kolega dalam lembaga penegakan hukum kita harus aturable. Aturable. Iya. Tahu sama tahu nih. Kita harus tahu sama tahu. YTTA nih, yang tahu-tahu aja nih. Gitu. TST itu ya. Tahu sama tahu. Ya. Kita kan sama-sama melakukan perbuatan jahiliyah nih ibaratnya gitu ya. Maka kita juga harus bangun strategi berjamaah untuk menutupi perbuatan jahiliyah kita. Harus kompak. Ya, ini spekulasi nih, Mas. Dalam semua hal berarti. Ya, jelas. Apalagi menyangkut aib. Ini spekulasi ya. ya. Ini spekulasi yang sayangnya sudah dikaji oleh sekian banyak ilmuwan sampai keluar istilah code of silence. Jangan-jangan itu penjelasan. Kenapa kasus mega korupsi di BGN tidak bisa diungkap oleh sesama polisi? Karena boleh jadi code of silence-nya bermain-main di situ. Ya orang kan mengatakan ini kan jiwa korsa, Mas. Betul. Tapi jiwa korsa yang menyimpang dong. Negatif sekali ini. Gitu. Begitu pula di sini. Apa iya ya? Segala perbuatan yang disangkakan kepada Febri itu tidak diketahui oleh koleganya gitu. Gimana, Mas? Kira-kira, Mas? Ya kita agak ini ya sanksi ya. Agak sanksi ya. Masa sih teman satu kantor nggak tahu kalau kita pernah tidur di kantor ibaratnya seperti itu ya. Diduga ya. Nah, jangan-jangan berarti di sini juga ada code of silence, Mas. Internalnya sendiri. Iya. Karena di masing-masing internal ada code of silence, maka yang bisa diharapkan untuk membongkar adalah pihak eksternal berarti. Pihak eksternal yang tidak dikunci dalam sebuah kesepakatan tak tertulis bahwa kita harus cincai. Ini artinya bukan soal objektif pemeriksaannya ya. Jadi ya itu senggol, saya senggol gitu. Atau gimana? Ya intinya gitu lah, bahwa ternyata keunikan pengungkapan kasus-kasus ini secara silang mengindikasikan paling tidak bahwa code of silence itu memang bermain di masing-masing lembaga. Tapi pola ini kan berulang, Mas. Ya. Kita ingat kasus cicak buaya kan. Ya. Ini yang ke episode keempat menurut saya. Iya, di POV code of silence tapi juga mungkin tanda kutip dendam gitu ya antar lembaga. Kita nggak tahu ya. Cicak buaya jilid 1 Mas Pak Bibit dan Chandra Hamzah kalau kita lihat. Gara-gara kasus Susno Dwaji.
Terus yang jilid 2-nya. Nah, Novel Baswedan. Novel Baswedan. Gara-gara Korlantas. Joko Susilo. Joko Susilo. Ini kan polanya yang ketiga sebut dong. Kenapa nggak mau sebut? Yang ketiga saya lupa Mas, apa Mas ya? Nah, Bambang Wijoyanto. Oh, Mas BW. Ya, gara-gara Itu Budi Gunawan. berat ya. Kira-kira soal patternnya kan mirip-mirip. Apa ini bagian dari itu memang ada perbedaan? Dejavu ya. Iya, kita jadi dejavu loh. Ini kok mirip-mirip. Cuma para pihak aja yang berbeda kan. Kalau dulu KPK, Polri dan Polri. KPK, sekarang Polri dan Kejaksaan. Apa waktu itu bagian dari Code of Silence juga? Atau memang beda karakter dengan... Mungkin beda karakter ya. Beda. Kalau yang saya katakan Code of Silence itu adalah berangkat dari pertanyaan kenapa pengungkapannya tidak oleh lembaga itu sendiri. Oke, artinya dari awal sudah sepakat mereka antara semua lembaga. Secara internal kita punya alasan yang terbenarkan lewat riset bahwa boleh jadi Code of Silence bermain-main. Kenapa Febri selama sekian lama ditersangkakan melakukan korupsi tapi tidak kunjung terungkap oleh otoritas kejaksaan sendiri. Atau sebaliknya BGN oleh sejumlah petinggi Polri, kenapa tidak diungkap oleh Polri? Jangan-jangan Code of Silence. Itu masing-masing. Sementara terkait benturan, kemungkinan benturan, ada istilah begini Mas. Seperti tadi sudah kita singgung ya. Ternyata ada tujuan ekstra loh di balik proses penegakan hukum, yaitu menjaga keharmonisan antar lembaga. Antar lembaga tadi. Ya. Okay. Agenda ini jadi sangat penting karena kalau kita mau jujur, antar lembaga penegakan hukum tidak senantiasa koordinatif, kolaboratif. Artinya bisa sendiri-sendiri. Tapi justru bisa kompetitif. Wah, kompetitif. Ya, baik itu sehat ataupun tidak sehat. Ya. Kompetitif berarti ada target dong tujuan. Nah, kalau bicara target, tambah lagi modelnya ini. Tambah lagi pertanyaannya. Ini proses pengungkapan penegakan hukum terhadap Febri. Kasus ya. Murni demi penegakan hukum itu sendiri. Atau untuk mencapai target-target kepentingan yang lain. Betul. Kenapa saya paranoia? Benar saya paranoia ini. Tapi paranoia yang terbenarkan secara ilmiah. Lewat istilah model strategis. Model strategis ini apa nih Mas? Ternyata lewat riset panjang oleh psikologi forensik juga diketahui bahwa paling tidak tempo-tempo otoritas penegakan hukum itu bekerja mengungkap suatu kasus bukan demi penegakan hukum itu sendiri. Ini masih soal teori, bukan kasus ini ya? Konteks lain ya? Konteks lain. Saya kan gunakan istilah otoritas penegakan hukum. Untuk mencapai kepentingan yang lain. Misalnya, mungkin ada satu lembaga yang ingin cari muka kepada pembuat kebijakan suatu negara, kepada presiden atau perdana menteri atau raja atau apapun, sehingga cara dia untuk mendapatkan posisi yang lebih dominan adalah dengan melakukan pengungkapan kasus terkait dengan kantor sebelah. Ya. Jadi secara teori ada ya dibenarkan itu, model strategis itu ya. Bukan berarti dibenarkan, tetapi ini temuan. Artinya sebuah fakta yang niscaya oleh otoritas penegakan hukum akan disangkal. Tapi ini lewat riset. Riset yang menyediakan dasar bagi kita untuk berbusuk hati, untuk berburuk sangka bahwa ada kepentingan-kepentingan di luar hukum itu sendiri yang tampaknya sedang bermain-main mempengaruhi kerja otoritas penegakan hukum. Model ini Mas, model strategik tadi, cocok gak polanya sama yang sekarang? Atau masih terlalu dini kita bilang? Ini penegakan hukum atau bukan? Ini, kan tadi kita sempat bahas tentang ada mega korupsi yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung di BGN kan? Ya. BGN yang menyebut sejumlah nama petinggi Polri. Marah nggak Polri? Kasus cicak buaya jilid 1, 2, dan 3 ini tafsiran ece-ece. Kayaknya kalau polisi dibikin marah, Polri dibikin marah, pasti akan melakukan retaliasi. Ini pola ya, berdasarkan pola. Ada kita pola. Ya, ada pola. Pola itu kita baca kan. Apa yang bikin Polri marah? Kalau jenderalnya diusik. Kalau jenderalnya diusik. Kalau jenderalnya diganggu. Marah polisi. Lakukan retaliasi. Retaliasinya seperti apa? Gantian. Febri kita incar. Berarti artinya Mas. Berarti benar nggak ini murni untuk penegakan hukum? Tersedia dasar ilmiah bagi kita untuk mengangkat kemungkinan inilah wujud model strategis tengah bermain-main. Berarti model itu proven ya. Bahwa proses penegakan hukum dilakukan tidak murni untuk penegakan hukum, kepastian, kemanfaatan, keadilan kemanusiaan, tapi untuk retaliasi. Jangan lupa mau nanya apa tadi ya?
Sama kan dulu Mas, sekian tahun silam lah, sebelum eranya Prabowo sebagai presiden. Kita menjadi akrab dengan satu kata baru yang sangat menakutkan, yaitu kriminalisasi. Konon kriminalisasi dilakukan terhadap musuh-musuh penguasa, musuh-musuh politik penguasa. Nah Betul ini tidak? betul. Ini saya mau Dan tanya. berarti benar nggak untuk penegakan hukum ansih? Benar tidak? Berarti bukan untuk penegakan Nah, hukum. berarti ada untuk kepentingan di luar hukum itu Di luar. sendiri. Inilah namanya model strategis. Artinya sebenarnya Mas, kasus itu sebenarnya ada. Unik, Cuman saling sandera. unik ya. Kapan itu mau dikeluarin? Kapan masing-masing mau ngeluarin peluru? Iya nggak sih sebenarnya? Sekian tahun silam, ada mantan penyidik KPK yang sudah pulang kampung, artinya kembali ke institusi asalnya, yang bercerita ke saya, Mas. Lewat handphone saya masih ingat. Bahwa dalam bahasa yang sederhana lah, kartu-kartu Febri udah dipegang. Kartu-kartunya itu. Kartu trupnya semua. Kartu dipegang. Ibaratnya, kalau memang, sekali lagi, kalau memang saya ingin luhur menegakkan hukum, ya kartunya harus saya buka secepatnya dong. Harusnya. Harusnya kan? Tapi saya simpan. Kenapa? Memanfaatkan momentum, siapa tahu kartu ini bisa saya manfaatkan. Model strategis kan berarti. Benar, di permukaan kita bisa lihat bagaimana otoritas penegakan hukum itu bekerja. Sesuai mekanisme gitu ya. Kabarnya sesuai mekanisme. Kalau Mas Is lakukan preskon terhadap mereka, jawabannya juga pasti sesuai hukum. Tapi psikologi forensik itu memang bukan ilmu hukum, Mas. Jadi kita tidak terlalu percaya juga pada klaim-klaim hukum macam itu. Ini paling benar deh. Gitu. Selama masih manusia dan manusia niscaya psikologi, pasti personil penegakan hukum, cara dia berpsikologi, cara dia bekerja, cara dia berpikir, beda-beda tipis dengan kita yang notabene bukan personil penegakan hukum, Mas. Ini menarik Mas ya. Kalau kita lihat saling sandera satu sama lain. Oh, iya. Tinggal momentumnya aja kapan itu dikeluarin. Nah, saya melihat bahwa rivalitas, bahkan mungkin mau disebut permusuhan terlalu ekstrim. Rivalitas lah gitu ya. Gesekan antar lembaga penegakan hukum itu sesungguhnya tidak hanya terjadi di Indonesia, Mas. Di Amerika pun terjadi. Padahal di Amerika itu kan memberlakukan power sharing, power distribution. Berarti masing-masing lembaga punya porsi yang pas, agar kemudian tidak gontok-gontokan cari porsinya juga gitu. Itu Amerika saja. Ada gesekan antara polisi dengan FBI dan seterusnya dan seterusnya. Oh iya. Dengan demikian, saya meyakini bahwa gesekan atau ketidakharmonisan antara lembaga penegakan hukum itu sifatnya kodrati. Tertakdirkan dalam garis tangan mereka. Tidak kolaboratif tulen. Tapi bisa saja saling ganggu. Karena itu, muluk bagi kita, Mas, untuk membangun harapan bahwa suatu saat nanti seluruh lembaga dalam sistem peralihan pidana akan segendang sepenarian. Ya, itu terlalu muluk, Mas. Bagi saya, yang saya cari cuma satu sekarang. Kalian mau gontok-gontokan silakan. Mau gesekkan silakan. Sepanjang nanti laporan akhir tahun masing-masing lembaga bisa membuka rapornya dan meyakinkan masyarakat. Itu aja deh. Terserah mereka mau rivalitasnya seperti apa, mau panas seperti apa, silakan. Mau dibilang saling sandra kek, mau saling bacok kek, terserah. Pokoknya akhir tahun ya, Desember 2026, saya akan menyimak laporan akhir tahunnya KPK seperti apa, Polri seperti apa, Kejaksaan Agung seperti apa. Tapi dari laporan itu, Mas, apa yang ditunggu, Mas? Apa highlight yang Mas Reza lihat? Bukan orang. Selama sekian tahun, Polri misalnya mengisi laporan akhir tahunnya sebatas dengan jumlah kasus. Iya, pasti angka-angka itu disebut. Ya. Sekian. Apakah naik, apakah stagnan, ataukah turun. Itu bagus-bagus lah laporannya lah. Kalau saya mengatakan, dan sepertinya sudah mulai dipraktekkan ini sekarang, tidak cukup datanya berhenti pada jumlah. Tapi dari jumlah itu diapakan? Yang lanjut ke litigasi berapa? Yang restoratif justice berapa? Bisa diikuti, Mas ya? Iya, litigasi berarti sampai ke persidangan berapa? Restoratif justice berarti tidak ke persidangan lanjut. Kan? Pokoknya dicoba selesai secara kekeluargaan. Keluargaan begini bukan berarti hengki-pengki ya. Bukan berarti hengki-pengki. Yang litigasi juga dicek. Dalam kasus korupsi,
hukumannya berapa tahun? Kalau hukumannya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, seperti temuan ICW, maka Mas teryakinkan tidak bahwa otoritas penegakan hukum yang bersangkutan sudah melakukan pemberantasan korupsi dengan bobot yang semestinya? Saya tidak Kalau di yakin. bawah 5 tahun sih Nah, kayaknya enggak ini temuan ya. ICW begitu. Hmm. Nah, urut-urutan data semacam ini yang semestinya dihidangkan di laporan akhir tahun, sehingga kita tidak hanya berhenti pada apakah laporannya naik, tetap, atau turun, tidak. Hmm. Kita akan lihat pada akhirnya otoritas penegakan hukum dengan performa yang paling istimewa yang mana. Bahkan saya pernah mengusulkan, Mas, tapi ini sulit realisasi tampaknya. Polri jangan bikin preskon sendiri, Kejaksaan Agung jangan bikin laporan akhir tahun sendiri, KPK demikian pula. Gabung, Gabung. Mas. Iya, ya. Itu benar sih. Kolaborasi, lalu padukan data yang mereka punya, dikalibrasi sedemikian rupa, sehingga yang terhidang ke masyarakat nih. Ini laporan akhir tahun dalam konteks pemberantasan korupsi Penegakan hukum. oleh kami. Itu mungkin juga yang jadi alasan polisi nggak cuman menyebut angka. Litigasi berapa, restoratif berapa, karena mungkin bukan bagian saya deh. Mungkin. Ya. Tetapi kan akhirnya kita tidak melihat bahwa sesungguh-sungguh proses penegakan hukum itu bekerja sehingga tuntas, paling tidak. Dan menyeluruh. Apalagi menyeluruh. Tidak tampak. Nah, sudah selesai satu soal. Transparansinya di mana, Bro? Karena kita tidak dihadapkan pada data yang terhidang secara memadai lah. Untuk pada akhirnya membuat kita teryakinkan pemberantasan korupsi hari ini, tahun ini lebih baik, atau mengalami penurunan, atau justru jalan di tempat dibandingkan dengan pemberantasan korupsi pada tahun lalu. Kita ngomong soal transparansi, Mas Reza. Ya. Dengan kondisi begini ya, bagaimana APH nih, aparat penegak hukum, mengembalikan kepercayaan publik dengan segala hal tadi itu, model-model strategis, bukan penegakan hukum. Ini kita juga ditambah drama Hotman Paris ini kan. Drama ya, Mas Tega. Kita melihatnya ya, Mas saya Hotman ya. memandang beliau betulan sakit, Mas, bukan drama. Ya, sakitnya sih betul ya. Mungkin tapi tadi psikomatis ya. Psikosomatis. Ya. Tapi kita lihat kayaknya ya nggak tahu lah ya. Karena kan di telepon sana sini. Dari netizen sampai istana tuh komentar buat Hotman Paris. Jadi mungkin premis saya bukan soal itu. Tapi gimana, Mas, mengembalikan kepercayaan publik? Kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Betul. Lembaga yang mana? Terutama dua ini. Yaitu coklat dan coklat banget ini. Nah, coklat muda, coklat tua. Sayangnya tidak ada tolak ukur tunggal, Mas. Kalau di kejaksaan saya tidak tahu. Lagi pula untuk apa kita tahu, Mas? Dalam sistem peradilan pidana, ada dua lembaga yang senantiasa terekspos ke publik. Ada dua lembaga yang kerjanya apik, ciamik, tapi tidak tampak oleh mata kita. Dua lembaga yang saya sebut awal tadi adalah Kepolisian dan Mahkamah Agung. Kita bisa lihat kerja mereka loh. Ya. Polisi setiap hari kita lihat. Ya. Proses persidangan dilangsungkan secara terbuka, kita bisa lihat hakim. Dan lihat bisa baca putusannya. Tapi dua lembaga lain yang sesungguhnya sekali lagi merupakan bagian dalam sistem peradilan pidana itu tidak tampak. Yaitu Kejaksaan Agung dan pemasyarakatan. Untuk apa kemudian kita bicara tentang memulihkan kepercayaan publik kalau kita bicara Kejaksaan Agung dan pemasyarakatan? Kita tidak tahu kerjanya apa. Saya asumsikan kerjanya bagus. Ya. Tapi memang kerja mereka berada dalam alam yang tidak terlihat oleh mata kita. Jadi tidak relevan. Bicara tentang memulihkan kepercayaan publik pada Kejaksaan Agung tidak begitu relevan. Karena kerja mereka tersembunyi, tertutup. Itulah masyarakat. Kalau kita sebatas bicara Polri, memang sudah ada rumusannya. Menakar tingkat kepercayaan terhadap polisi itu lihat dua hal. Pertama, kesediaan masyarakat untuk melapor. Jadi, ini pesan untuk polisi kita nih. Jangan risau kalau jumlah laporan dari tahun ke tahun itu mendaki. Naik. Jangan risau. Harusnya lebih. Ini menandakan bahwa masyarakat berani melapor, percaya. Kalau saya melapor ke polisi, saya akan dapat solusi. Walaupun kalangan yang sinis, yang membenci polisi juga akan bisa mengatakan, lihat nih, kalian tidak kerja nih. Jumlah laporan meninggi, itu menandakan kalian tidak hadir. Ya, akhirnya perdebatan tidak berhenti. Tapi paling tidak secara keilmuan saya bisa katakan, salah satu penanda masyarakat percaya pada polisi adalah cek berapa jumlah laporan yang masuk. Jadi itu aja dulu. Makin banyak orang makin percaya, jadi lapor ke institusi polisi. Kita bisa mengatakan demikian.
Yang kedua, Mas. Yang kedua, kesediaan masyarakat untuk bekerja melakukan pemolisian di tempat mereka sendiri. Maksudnya gimana? Fiskamling, Oh, itu paling contoh sederhana. swadaya. Ya, mereka seolah jadi polisi kan. Menjaga keamanan mereka sendiri, menciptakan ketertiban mereka sendiri dan seterusnya. Tapi jangan pakai gaya-gaya preman. Itu lain lagi tuh kisahnya tuh. Oke, Nah, oke. kalau dua hal ini bisa kita temukan angkanya, maka ya itulah Kepercayaan dasar publik. bagi kita untuk mengatakan apakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri naik, turun, atau stagnan. Tapi kan kadang-kadang warga juga capek, Mas. Hukum nih lagi-lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan Ya. berulang terus. Katanya enggak, Ada teori lagi, equity, equity, ya, kesetaraan, kesetaraan. semacam itulah. Apa yang Mas Is utarakan barusan menunjukkan kepada kita bahwa ketika masyarakat menilai kerja otoritas penegakan hukum pada suatu perkara, pada saat yang sama masyarakat juga menilai pekerjaan pada penanganan kasus-kasus Kasihan. lainnya. Jadi jangan hanya dilihat penanganan pada kasus Febri. Tidak mungkin. Masyarakat juga pasti akan menilai. Coba lihat, terhadap kasus-kasus lain bagaimana kerja polisi. Iya. Penggeledahannya bagaimana. Dahsyat juga tidak. Jadi tidak penanganan terhadap kasus Febri itu tidak berada dalam sebuah ruang vakum. Tapi masyarakat selalu membandingkannya dengan kerja-kerja kepolisian pada kasus-kasus lain. Selalu membandingkan. Lalu ya. Selalu. Menarik ya, Mas. Mas, ini saya suruh selesai nama dia. Tapi terakhir boleh ya. Terakhir, Mas, mungkin bisa kasih inilah, Mas. Apa ya? Biar kita bisa ada sedikit optimis. Oke, optimis gini aja deh. Nah, gimana, Gini. Ini kan Kapolri dengan Jaksa Agung sudah salam-salaman. Sudah langsung ketemu besoknya. Lebaran masih jauh, tapi suasana lebarannya udah terasa. Udah terasa. Oh. Tapi bagi saya itu klise. Aduh. Klise. Gini aja deh. Tadi kan kerja masing-masing tuh. Masing-masing. Joint investigation aja yuk. 3, 4, 5. 3 lembaga. Polri, Jaksa Agung, KPK. 3. Menangani 4 perkara. 4 kasus. BGN. Jampitsus. Kemudian Krakatau Steel. Asabri. Batubara PLN. Oke, kasus Jampitsus semua itu ya. Dalam waktu 5 bulan sudah harus diekspos ke publik. Wah. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3 lembaga, 4 kasus dalam waktu 5 bulan. Baik, Mas Reza. 3, 4, 5. Kayak mirip-mirip rokok ya. Rekan-rekan, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Reza Indragiri. Ini daging semua isinya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe semua aset sosial dari kita. Tim DPO izin pamit. Selamat malam.